Betul. Bagaimana anak-anaknya nanti kalau dibilang bapaknya gay atau homo, bapaknya pacaran dengan presiden, kan pasti malu gitu. Iya. Nah, tapi kalau tidak diklarifikasi tidak bisa juga. Tapi akhirnya saya mengambil kesimpulan gitu. Tidak perlu Pak Teddy klarifikasi, cukup Farhad Abbas, Mas Budi yang klarifikasi bahwa Pak Teddy, Pak Prabowo tidak melaporkan karena mereka bukan gay. Kalau mereka gay mungkin mereka melaporkan supaya nggak ketahuan kan, supaya bisa menangkap orang-orang yang menghina mereka. Tapi karena tidak, buat apa? Nah, justru yang tidak benar itu adalah kalian yang memaksakan seperti itu. Ujian orang difitnah itu kan memang ibaratnya gini, kalau bahasa Arabnya itu al-fitnatu asari minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Nah, karena ini fitnah, berarti perbuatan dilakukan oleh Amin Rais ini lebih kejam daripada membunuh orang. Dia gitu. membunuh orang ya. Kira-kira seperti itu kan. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang disayang Allah. Nah, jadi kalau memang sikap Teddy sabar, ya ini kan Berarti ujian. disayang Allah disayang juga, Allah ya gitu. kan? Ya, ya. Karena sifat-sifat memanusiakan manusia itu ada gitu, tanpa memfitnah orang. Supaya bicara yang baik-baik saja. Karena sekarang ini orang bicara baik aja bisa dibilang buruk, apalagi bicara buruk lebih buruk lagi kan kira-kira. Jadi kalau Bapak membesarkan orang, Bapak tambah besar. Bapak mengecilkan Pak Teddy yang besar, Bapak yang kecil. Nah, kemudian buat Pak Prabowo, saya senang sikap Anda. Nggak serem, nggak angker Indonesia. Justru hukum itu tegak gitu. Yang takut yang menghina Pak Prabowo. Buat Letnan Kolonel Teddy, Sekretaris Kabinet, terus kalau perlu rendahlah serendahnya sampai nggak ada lagi orang yang merendahkan hati dirimu Pak Teddy. Dan saya yakin bahwa kesetiaan Anda, sikap pola rakyat itu yang terbaik, bukan hanya buat Pak Prabowo, buat bangsa ini. Hai penonton Ruang Konsensus Antegi Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budi Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para penonton Ruang Konsensus dimanapun berada, para termul-mul, kadang termul, pendukung Pak Jokowi semuanya ada di sini. Nah, hari ini salah satu orang yang dari awal itu menjembatani Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan hingga hari ini setia bersama Pak Prabowo adalah Letkol Teddy Indrawijaya, Seskap, yang ternyata mencoba dibunuh karakternya oleh Amin Rais, ternyata Amin Rais gagal. Nah, yang paling awal melakukan somasi terhadap Amin Rais ketika isu itu digulirkan oleh Amin Rais lewat video hoax-nya, ya kan, adalah LSM Hajar, ya, seorang advokat. Dan sekarang sudah ada di hadapan saya bersama Dr. Muhammad Farhad Abbas. Hai. Nah, Pak Farhad, sebenarnya sampai sekarang kan Amin Rais ternyata mengabaikan somasi dari LSM Hajar. Apakah akan ada somasi kedua atau tidak perlu? Karena memang Amin Rais ternyata hanya omong besar aja. Dan fitnahan Amin Rais kepada Seskap Teddy menambah daftar kebohongan Amin Rais nih, ya kan, menambah daftar kebohongan Amin Rais yang selama ini memang sudah tidak terhitung, ya kan, fitnahan-fitnahan yang juga disampaikan kepada Presiden Jokowi sebelumnya. Nah, menurut Pak Farhad ini sebagai bapak reformasi, apalagi dia sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat, dengan model Amin Rais yang seperti ini, kasihan juga Partai Umatnya, ya kan. Karena tidak akan berkembang, karena ternyata ketua majelis syuronya Kang Bohong nih istilahnya. Kalau dia merasa bahwa fitnahan dia tentang hal-hal yang ada di wilayah private yang dia sampaikan ke publik tentang Letkol Teddy, ya, itu menunjukkan bahwa Amin Rais tidak punya bukti seperti yang dia tuduhkan. Nah, sebaiknya merespon Teddy ini publik biar nggak berlarut seperti apa, Pak? Ya, baik. Memang peran saya di sini sebagai Ketua Umum LSM Hajar dan juga sebagai Ketua Umum Partai Pandai. Partai Negeri Daulat Indonesia. Partai Negeri Daulat Indonesia. Kritikan atau fitnahan Ketua Umum Partai, kita sebagai Ketua Umum Partai juga. Oh iya. Jadi ketum partai sama-sama ketum partai, ya kan? Partai, Iya. Kalau kita partai non parlemen, ya. Ya. Nah, kemudian
Saya ngelihat gini, kami sudah membuat laporan, walaupun laporan itu bentuknya pengaduan dan dipending. Ya. Itu ada 14 elemen yang membuat laporan, yang membela Pak Teddy. Itu di Barreskrim. Di Polda Metro Jaya itu mereka tutup. Karena mereka mau ada surat kuasa dari Pak Teddy. gitu. Padahal ini menyangkut ujaran kebenciannya ada, karena menyangkut pemerintahan dan penistaan agama lah justru kaitannya dengan Nabi Lut Islam itu. Nah, jadi sini saya menilai, saya sempat berkomunikasi dengan Pak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy. Adanya mengucapkan terima kasih. Tapi dari beberapa alur pikiran itu beliau tidak terlalu menanggapi. Saya menganggap bahwa Pak Teddy ini bukan gay. Mungkin kalau beliau ini gay, mungkin dia malu dan akan pura-pura membuat laporan untuk menutupi itu. Gitu. Karena dianggap dia bukan gay dan nggak ada hubungan pribadi atau kedekatan baik berbentuk dekat banget atau asmara dengan Pak Presiden, sehingga dia ngapain saya ngelaporin. Iya. Hanya membuat satu proses, nanti ujung-ujungnya Amin Rais minta maaf, minta restoratif justice. Karena ketakutan dimaafkan kan? Iya. Hanya mengganggu mereka mengelola negara ini dengan baik dan benar untuk membangun perekonomian dan peradaban bangsa ini. Iya. Nah, justru memang dalam hal ini kan hanya faktor fitnah. Karena mungkin Pak Teddy ini adalah statusnya duda kayak seperti saya. Nah, Aduh, kemudian jangan disampaikan dong Pak. ya contoh, kemudian Pak Prabowo juga duda. Nanti gitu banyak kan? yang kesini loh Pak. Bukan Pak Prabowo juga duda, gitu kan? Oh ya ini para duda nih ceritanya. Ya, duda. Jadi saya juga menghimbau sebagai ketua umum partai Pandai menghimbau supaya Pak Prabowo juga mencari pasangannya pengganti istrinya yang udah diceraikan dulu. Ibu Titi kan sudah bercerai. Nah, Mas Teddy juga bernikah lah gitu. Kan kalau sudah punya istri lebih aman menghadapi segala ini. Nah, karena kondisi seperti ini digoreng, digulung oleh orang-orang yang tidak ada urat takutnya, tidak ada urat malunya untuk mempermalukan penyelenggara negara gitu. Dia hanya ingin berharap fight, ya tujuannya adalah positif negatif iklan gratis. Ini memang manuver-manuver ini mereka bingung gitu mau menghadapi mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak bisa, kemudian membuat memakzulkan Pak Gibran tidak bisa, dengan cara-cara apapun mereka lakukan. Nah, karena mereka ini adalah oposisi-oposisi yang memang bukan mengkritik tentang penyelenggaraan negara menyangkut ekonomi kemakmuran, tapi menyangkut mau bicara kepribadian sampai ranah ranjang pun mereka mau utak-atik gitu. Betul nggak? Padahal menurut saya sebenarnya biar aku pukul dengan hukum aja itu bisa selesai kok. Iya. Nah, kita akan melihatkan bagaimana Pak Amin Rais menggunakan baju orange ketika menghina orang kan kira-kira seperti itu. Tapi namanya Pak Teddy berpikir ini bukan level mereka untuk ke situ. Karena untuk seorang negarawan juga ngapain dia membuat persoalan hukum. Toh selama ini Pak Teddy ini orangnya lurus, tegas, kan dia ajudan. Betul. Ajudan presiden ini dia memang dipersiapkan bukan hanya untuk jadi menteri. Iya. Kalau saya memprediksi Pak Seskap ini sepertinya calon panglima TNI Pak. Ya, pokoknya kan? Begini kalau namanya tentara itu dia jangankan diusik sama Amin Rais, digigit nyamuk pun, diserang ular pun dia peduli. Kalau usah gue diserang ular, laporin ke PM-nya ular. Aku digigit ular, nggak ada, dia hadapi kan. Betul nggak? Kalau perlu ular tuh dimakan sama dia. Betul. Apalagi dia Kopassus. Iya, Kopassus kan kira-kira seperti. Kalau ciutan-ciutan gara-gara dia nggak menikah atau duda atau single parent, tiba-tiba dibilang dia gay. Buat apa gitu? Kalau dia memang gaya gemulai atau gaya apa ya? Enggak gemulai juga sih Pak. Enggak, bukan kayak misalnya enggak ya gitu kan. Dia kan berusaha untuk belajar. Kalau aku kalau Kopassus itu orangnya tegas gitu. Belajar ramah kan. Iya. Saya aja kemarin itu naik pesawat terbang, ada tentara nih. Ambil tas. Iya. Bagasi, di bagasi atas. Tiba-tiba jatuh, saya lagi tidur gitu. Saya mau marah gitu, saya pikir nggak enak marah gitu. Tiba-tiba bentar gua mau tegurnya, ternyata dibilang itu Pangdam katanya. Pangdam. Itu terus saya berpikir lagi, loh. Ini Pangdam nggak ada takut-takutnya sama gue, bukannya menjatuhkan barang. Ini juga minimal ramah kayak maaf Mas ya, saya nggak ini. Ini udah kayak barang itu punya dia, kemudian
Badan gue kayak punya dia, kayak gue ajudannya dia nih. Pangdam di Sulawesi Tengah itu, saya nggak sebutin namanya lah. Bintang 2. Naik pesawat bisnis kelas. Baju dinas, Pak? Baju biasa. Oh, baju sipil. Ya, jadi tapi saya berusaha memaklumi ya, biarin aja lah. Saya suatu saat kalau saya akan ketemu dia, Pak, Bapak itu kan tentara. Kecuali Bapak dengan anak buah Bapak bisa pukul, nggak apa-apa. Kalau kita orang sipil kan Bapak harus berusaha lebih sipil dari kita. Tapi itu udahlah. Kita maklumi aja. Memang mungkin gayanya begitu. Mungkin kalau ketemu mungkin kita bisa bersahabat, berkawan kan. Ini Pangdam di Sulawesi Tengah itu, Pangdam baru. Ini kejadian tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 8, tanggal 7 saya naik pesawat tengah malam. Itu tas jatuh. Artinya karakter tentara itu orang sudah terbentuk kaku dan keras betul itu ya. Tiba-tiba karena Pak Teddy ini sudah sipil, dia mencoba untuk menyesuaikan diri beradaptasi. Menyesuaikan diri. Mungkin agak kaku barangkali. Jadi Coba tadi Pak Presiden kan. Waktu salaman ajudan langsung Pak Presiden marahin, mukul anak buahnya, karena kamu. Nah, Pak Presiden udah merubah, ya mentransformasi diri yang keras kaku itu menjadi yang lugas, ya kan, yang merakyat, merangkul gitu. Berarti harus jauh-jauh itu tentara-tentara yang mengawasi ya pasukan pengaman presiden. Nah tiba-tiba dapat Letnan Kolonel Teddy yang mulai dibilang itu loyo, lo masih nggak bisa, betul nggak? Jadi nanti kalau Pak Teddy misalnya foto gaya gaya-gaya penyari balet dianggap, atau Farhad Abbas ngomong begini ya, atau gimana, atau saya pakai saringan tadi bilang saya gemulai, kan nggak bisa gitu. Jadi kesimpulan yang penting adalah Teddy ini, Pak Sekap ini tidak membuat laporan karena dia bukan gay. Kalau dia gay, dia buat laporan karena dia malu. Nah, malu dong, daripada aku ketahuan gay, malu nanti. Padahal sebenarnya kalaupun dia gay, ya itu memang haknya dia. Kita dulu pernah punya menteri di zaman Pak Harto itu gay. Iya. Nggak apa-apa, bagus kerjanya. Bahkan dia membuat satu gedung mirip-mirip alat kemaluan laki-laki. Aduh ampun. Betul nggak? Kan ada seperti itu kan? Iya. Betul kan? Tapi tidak ada yang berani Kita menghina nggak usah sebut nama gedungnya ya Pak. Tidak seperti Amin Rais. Coba suruh Amin Rais bakar itu gedung kalau berani. Karena gedung itu mirip alat kemaluan laki-laki. Betul. Tidak juga kan? Nah, jadi di sini saya menilai bahwa Pak Prabowo dan Pak Teddy itu bijaksana. Dia nggak pikir itu. Nah, saya mendoakan Pak Prabowo dapat istri, dapat ibu negara, Pak Teddy juga ibu negara. Ini digosipin seolah-olah Pak Teddy ini Bunda Teddy, seolah-olah ibu negaranya. Inilah netizen 62 ini. Tapi sebenarnya netizen ini kok saya pikir hanya suara netizen, tapi digunakan oleh politikus gay tua gitu, yang pernah dulu mau jalan kaki dari Monas ke kalau misalnya. Omon-omon doang Pak. Ya kira-kira seperti itu. Tapi perasaanku dulu sebenarnya pernah mendukung Pak Prabowo ya. Timnya Pak Prabowo waktu Pilpres 2014 dan 2019 Pak. Iya kan? Iya, dari Partai Aman Nasional itu, pasangan Hatta Rajasa. Betul. Nah, jadi menurut saya sikap tidak melaporkan ini memang saya sih mau banget. Justru saya minta ke Pak Teddy, kalau bisa Pak bikin surat aja. Pak Teddy nggak usah ke Polda. Kita sudah konsultasikan ke Dirkrim Polda Metro Jaya bahwa tanpa harus, yang penting ada dia merasa dirugikan, walaupun dilaporkan oleh LSM mana yang ditunjuk. Itu main kita di situ. Itu gampang sekali pembuktiannya. Jadi nggak harus Pak Teddy melaporkan langsung ya, kalau memang berniat mau melaporkan. Tidak perlu datang ke sana. Tapi saya dapat informasi Pak Presiden yang melarang. Nggak perlu. Ya memang kalau ada kejadian ketika di Bukit Taib Rasulullah diserang oleh orang-orang kafir, kemudian malaikat mengatakan, maukah gunung itu aku lemparkan ke orang yang Rasulullah menjawab, jangan, karena mereka adalah sebagian dari umat saya yang ilmunya belum sampai ke sana. Jangan orang bodoh, ngapain diladeni. Harusnya kita kasihan dengan orang-orang yang nggak punya ilmu itu. Jadi justru kita kasihan lihat Pak Amin Rais yang mentuduh, memfitnah, kemudian berani menantang. Betul nggak? Ya kalau namanya dalam kromosom tubuh manusia itu Mas, banyak ada juga laki-laki dia lebih banyak kromosom kewanitaannya bentuknya atau cara bicara atau apa gitu. Kalau Pak Teddy ini memang gaya suka rambut kebiasaan. Tidak gitu kan. Tapi sebenarnya dia orangnya kemudahan jadi pejabat gitu. Dia merasa tahu diri gitu, tahu diri bahwa saya ini kok dulu masih pangkat saya kapten, masih
ibaratnya masih culun dulu ya, tiba-tiba jadi tinggi sekali, dia masih grogi itu jadi rendah hati, tidak sombong. Nah, tapi sombongnya muncul ketika presiden tuh ada yang mengganggu, mulai dia galak. Iya. Ketika ada yang mengatur, mulai dia galak kelihatannya. Ketika nyanyi-nyanyi, Jenderal Teddy itu, Jenderal Teddy, amin jadi jenderal. Dia orang joget-joget tuh kan. Jago joget, Pak. Joget, nyanyi, segala macam. Dan itu adalah orang yang multi talent ya. Artinya dia memiliki serba bisa. Dan memang harus seperti itu. Suatu saat saya kalau jadi saat dekat dengan presiden, saya harus begitu. Iya. Saya bisa jadi pelawak, saya bisa jadi orang keras, saya bisa jadi pemikir, pemberi saran. Nah, kriteria ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, tapi ketika dimiliki oleh Teddy, tapi disirikin dengan cara-cara yang kejam, keji. Iya. Dengan membanding, itu kan sebenarnya provokasi. Masa orang baik mau disamakan dengan kaum Nabi Lut? Berarti istana mau diginiin sama ini gara-gara, iya. Sekarang coba aja. Kalau sebenarnya tanpa ada ngomong, kalau memang terjadi, pasti istana terbalik seperti Tuhan membalikkan tanah kan, tapi tidak kan? Nah, berarti menurut saya, Pak Amin Rais adalah pencipta pembuat hoax nomor 1 di Indonesia. Oh, ya kan? Layak kita kasih rekor itu ya ke Amin Rais ya. Harus. Amin Rais adalah pencetak hoax nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia. Oh, nanti kita siapkan pialanya Pak ya, kita kasih ke Amin Rais. Nah, saya mendengar kabar terakhir juga dalam waktu dekat ini kayaknya Pak Teddy itu akan menikah Pak. Sudah ramai juga saya lihat itu di sosial media. Saya mudah-mudahan ini nggak hoax ya. Iya. Tapi saya pikir memang sudah saatnya juga Pak Teddy kemudian memiliki keluarga lagi. Dia punya anak, punya istri dulu, walaupun bercerai karena kesibukan. Jadi boleh saya katakan Pak Teddy ini adalah seorang perwira yang memilih negara dibanding istri. Kan kira-kira begitu. Iya. Artinya bukan dia memilih meninggalkan istrinya nggak sanggup karena dia sibuk sekali, ditinggalkanlah dia kan seperti itu. Nah, tapi saya berdoa semoga dapat orang yang mau menerima apa adanya Pak Teddy. Apalagi dia nanti kan dulu jadi ajudan kan, dia juga pengen juga punya ajudan kan, kira-kira begitu. Sekarang sudah menuju ke sana gitu kan. Kalau orang bilang bukan jadi sekretaris, pengen punya sekretaris dong. Ya ada saatnya dia besar, walaupun di bawah. Secara usia pun masih di bawah kita. Tapi mungkin secara kesempatan. Jadi saya boleh katakan bahwa potensi ini ketika Pak Teddy ini muncul untuk jadi pemimpin ke depan calon wakil presiden itu mulai dia diserang gitu. Oh, kalau kita lihat kronologisnya dan historiskal ke belakang mau seperti itu ya. Sesko. Ketika banyak yang membicarakan bahwa Teddy adalah salah seorang yang potensial menjadi cawapres, mulai dihabisin dengan isu ini. Iya, mulai dihabisi dengan cara-cara seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah agenda karakter assassination sebenarnya. Agendanya politik ini sebenarnya. Bisa. Dengan melancarkan fitnah-fitnahan yang sifatnya memang menyerang harkat dan martabat Letkol Teddy. Bisa jadi nanti dipasangkan dengan Gibran gitu kan, Gibran presiden jadi wakil presiden kan bisa. Tapi dia cara gitu, atau mungkin Pak Prabowo dengan Teddy kan, Teddy wakil presidennya, mungkin Gibran dengan calon presiden, bisa juga, kita nggak ngerti apa yang terjadi ke depan gitu. Tapi yang jelas saat ini menurut saya pasti dia bertahap lah gitu. Tidak mungkin juga baru setahun jadi sekap tiba-tiba mau jadi presiden atau wakil presiden. Itu kan hanya berita-berita yang dibuat orang, belum tentu dibuat dia sendiri, kecuali dia membisikkan kita, Mas Prat, saya mau jadi presiden nih, tolong. Nah, gitu. Tapi kan kenyataannya jadi adalah orang yang rendah hati, dan Pak Prabowo juga rendah hati. Pokoknya bagi saya hampir semua anak Bapak Prabowo itu merendahkan hati mereka lebih rendah daripada Pak Prabowo-nya gitu. Artinya Pak Prabowo ini orang lebih rendah hati, mereka lebih rendah hati lagi. Buktinya diusir lebih rendah, nggak ada yang berani. Ini hebat nih. Aku agak salut dan agak terkesima melihat perubahan karakter Pak Prabowo. Iya. Nah, jadi awalnya kita takut Pak Prabowo ini galak gitu kan. Dulu kan ada tim culak-culik gitu kan. Kalau sekarang dia tim penyayang wong cilik gitu, bukan wong culik gitu kan. Wong cilik. Iya, justru yang wong cilik ini yang dulu tuh yang cilik sekarang lebih galak dari Pak Prabowo, lebih sombong, lebih hey gitu. Betul nggak? Gitu. Awalnya begini Pak, awalnya saya termasuk juga yang menyarankan ke Pak Seskap ya untuk melaporkan Amin Rais. Kenapa? Untuk memberikan efek jera Pak, supaya tidak ada lagi orang-orang yang secara sembrono, secara tidak bertanggung jawab membuat berita, menyebarkan berita di ruang sosial media
ya yang menyerang harkat dan martabat dengan melancarkan isu-isu yang apalagi itu wilayah private ya Pak ya. Dulu sebenarnya sudah ada waktu zaman Pak Tito ya dulu, atau Pak Sigit. Jadi artinya jangan biarkan Indonesia ini riuh atau ricuh dengan suasana media sosial perang fitnah. Iya. Artinya tanpa harus dilaporkan juga harusnya polisi turun aktif serta. Kalau perlu dijemput orang itu dibawa ke kantor polisi. Kau punya bukti apa ya kan? Bukti ya, kau dasar apa kau begini? Dimaafkan nggak? Kalau kau minta maaf nggak? Kalau diulangi lagi kita bisa proses tangkap. Khusus untuk penyebaran berita itu harus dengan cara-cara seperti itu. Ya kenapa Pak ya polisi? Sekarang orang maling motor, ditangkap dipukulin kan. Nah, sekarang anggaplah ini maling motor kan harganya cuma 10 juta. 20 juta Pak. Nah, tapi kalau nama baik difitnah kayak Pak Teddy ini bisa miliaran sampai puluhan miliar karena nama reputasi yang dia bangun kan. Betul nggak? Kan dia punya keluarga. Betul. Bagaimana anak-anaknya nanti kalau dibilang bapaknya gay atau homo, bapaknya pacaran dengan presiden, kan pasti malu gitu. Iya. Nah, tapi kalau tidak diklarifikasi tidak bisa juga. Tapi akhirnya saya mengambil kesimpulan gitu. Tidak perlu Pak Teddy klarifikasi, cukup Farhad Abbas, Mas Budi yang klarifikasi bahwa Pak Teddy, Pak Prabowo tidak melaporkan karena mereka bukan gay. Kalau mereka gay mungkin mereka melaporkan supaya nggak ketahuan kan, supaya bisa menangkap orang-orang yang menghina mereka. Tapi karena tidak, buat apa? Nah justru yang tidak benar itu adalah kalian yang memaksakan seperti itu. Nah oleh karena itu kita minta dibuat satu, kalau perlu polisi cybernya itu bisa mempatroli gitu. Oh jadi Pak Farhad sebagai solusinya harus kepolisian membuat polisi cyber Pak ya? Polisi cyber yang maupun TNI cyber yang bisa langsung menciduk mereka, membawa ke satu forum sehingga dipertemukan sama orang difitnah. Apa dasar fitnah itu? Nah, dengan sikap seperti itu orang akan takut untuk menghina karena namanya juga tindakan tegas langsung dalam penegakan hukum dan kepastian hukum atau ada gitu. Siapa yang melanggar hukum khusus dalam cyber gitu. Nah, itu kalau kan tunggu laporan, nunggu surat kuasa, nunggu ini ribet Mas. Ya itu kan karena ini sifatnya delik aduan Pak. Itu gimana Pak? Ya. Apakah ketika sebuah potensi kesalahan atau perilaku seseorang yang menurut undang-undang, menurut KUHP itu dia adalah delik aduan, apakah delik aduan umum atau delik aduan absolut, polisi boleh serta-merta menciduk itu Pak? Kalau memang bisa, buktinya kemarin terjadi tuh. Bahkan kayak Deddy Kobuser, apalagi itu beberapa artis itu membawa orang itu ke kantor polisi. Orang itu minta maaf, selesai. Oh. Ibaratnya kayak diarak aja gitu. Jadi kalau kamu berani memfitnah orang di media sosial, kau harus berani datang ketika dipanggil mengklarifikasi bahwa orang itu memang seperti itu. Bukan membuat wacana kayak pemadam kebakaran nyalain api kemudian tidak lepas tanggung jawab, lempar batu sembunyi tangan. Maksud saya ini untuk pembaharuan ke depan. Oh gitu. Iya, ada. Ya walaupun delik aduan sebenarnya lebih hati-hati gitu, karena ini sangat berbahaya. Sebab kalau nggak ada juga efek penjeraan Pak, ini kan juga menjadi contoh buat orang-orang terbiasa menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya DFK, tapi merasa aman-aman saja. Itu kan juga bukan mendidik namanya, ya kan Pak? Iya. Khususnya yang berkedok media sosial di pers gitu. Termasuk pers harus lebih hati-hati gitu. Tapi masyarakat juga mengerti kalau di kaitannya dibicara tentang hak pers itu harusnya ada hak jawab kan. Kita harus dewasa di situ. Sebenarnya bagi saya sih berita-berita ini tidak terlalu berbahaya gitu. Artinya selama orang ada bukti dan itu juga pencegahan orang untuk membatasi diri gitu. Iya. Bahwa segala perbuatan jahat yang tidak benar itu ada kontrolnya gitu. Tapi selama itu terjadi, tapi kalau bentuknya hoax juga hati-hati juga gitu. Dan saya juga nggak percaya Pak. Jadi setelah saya pikir-pikir ya, Pak Teddy ini kan sebelumnya adalah asisten ajudan Pak Jokowi. Iya. Ya bersama Mas Syarif, salah satunya adalah dulu kapten kemudian menjadi mayor kan, mayor Teddy. Ya kan. Nah artinya apa? Setahu saya orang yang menjadi ajudan presiden atau asisten ajudan presiden itu seleksinya ketat Pak. Dan pasti ada psikotes. Nah dalam psikotes itu tentu psikolog sudah bisa membaca, mendetek ini orang normal apa tidak orientasi seksualnya. Dan ternyata kan lolos. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa memang Amin Rais itu tidak punya dasar untuk menuduh seseorang seperti Pak Teddy ini ya kan dengan tujuan keji. Soalnya kan dikaitkan dengan relasinya dengan Pak Prabowo. Ini kan konyol nih Amin Rais. Padahal dia kan ketua partai. Itu cara berkomunikasi aja. Selama ini kalau dia berbicara tentang reformasi, tentang apa, bisa nyambung narasi.
baik propaganda maupun trik komunikasi, public speakingnya. Tapi kalau untuk ini agak salah lawan, salah alamat gitu. Ini jadi senjata makan tuan buat Pak Amin Rais. Artinya, ya, seperti saya katakan tadi, ini kan hanya karena kebetulan presiden kita ini Duda, Pak Dedi Duda itu saja. Jadi mungkin kalau saya yang jadi wapres, jadi sekap, mungkin saya yang dibilang istri Pak Prabowo atau apa digosipin kan. Tapi tidak benar, itu kan hanya buat lucu-lucuan saja sebenarnya. Iya. Makanya mereka nggak menanggapi. Nah, karena mereka nggak menanggapi, memang kita yang kepanasan nih, kok masa dihina Pak Dedi gini. Tapi lama-lama saya berpikir, bisa jadi dia berpikir ngapain itu, kecuali dia melakukan perbuatan tercela tanpa laporan. Kan itu kan perbuatan tercela. Iya. Yang masuk Syarat impeachment. syarat impeachment. Tapi kan tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada apa-apa gitu. Karena itu kan di luar kayak suap, korupsi, perbuatan tercela termasuk Iya. berkhianat atau membocorkan rahasia negara dan lain sebagainya gitu. Dan berhalangan tetap kan gitu, Iya. karena sakit misalnya. Itu kan syarat-syarat Ya, impeachment. silakan aja usulkan. Bisa nggak tuduhan Amin Rais memaksulkan Pak Prabowo, misalnya gara-gara gay dengan Pak Teddy? Nggak akan mungkin, nggak akan bisa. Karena itu hanya gosip. Hanya membutuh saya memancing pernah- supaya ada reaksi dari Mas Budi, Pak Abbas, dan kawan-kawan. Pernah membaca Pak, ketika ini lagi rame-rame setelah Amin Rais menyampaikan tuduhannya ke Pak Teddy ini, itu saya pernah membaca di WAG kelompoknya anak Abah, ya kan? Mereka sudah bikin semacam flowchart Pak, alur menuju impeachment gara-gara isu fitnahan Pak Teddy itu adalah melakukan perbuatan tercela. Jadi memang tujuan mereka ini mencari-cari alasan untuk unsur-unsur dari pasal 7A konstitusi kita itu terpenuhi oleh pejabat negara, termasuk khususnya yang terkait dengan presiden, sehingga dengan dasar ini seolah-olah mereka punya alasan untuk mengajukan impeachment kepada DPR karena ada unsur yang dilanggar, perbuatan tercela. Perbuatan tercelanya sampai sekarang nggak berani mereka buktikan, Iya, Pak. itu makanya buang-buang itu kan harus dikala buktikan dulu. Iya, gitu kan. iya. Kemudian mereka buat paripurna DPR bahwa melakukan perbuatan tercela. Kemudian mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi apakah menerima atau menolak atau tidak memenuhi syarat, kan gitu aja. Kalau diterima ya itu pun tidak semudah itu gitu. Harus dikembalikan lagi ke Saya MPR. yakin bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Teddy itu bukan hanya hubungan pekerjaan atau kesetiaan loyalitas, tapi pasti ada hubungan darah, persaudaraan gitu. Oh, Ya mungkin tidak terungkap bahwa sebenarnya Pak Teddy itu adalah baru lagi nih saya iya, tahu. karena Pak Teddy kan orang Manado, sedangkan Pak Prabowo kan ada Manadonya juga dari ibunya. Iya, dari ibunya, iya. Iya, jadi kemungkinan itu adalah cucunya Pak Prabowo mungkin, sehingga Oh, yang paling dekat gitu kan. Artinya itu di usia Pak Prabowo yang di atas 70 tahun kan memang butuh, kalau jalan harus dipegang gitu. Kalau nggak jatuh dari tangga gitu kan. dan nggak mungkin pas pampres melakukan itu, harus mungkin orang semua. yang benar dekat dengan Iya, presiden kan gitu. iya. Ya kan? Harus dengan Pak Presiden, harus dekat gitu. Bahkan kalau harus mengganti bajunya Pak Presiden dalam keadaan misalnya Pak Presiden sakit, ya memang harus Pak Teddy ataupun ajudan lainnya. Iya. Nggak mungkin dia panggil suster yang cantik di rumah sakit atau betul nggak? Nanti kita bukan muhrimnya kan? Iya. Kira-kira seperti itu gitu. Kan pasti ada sakitnya manusia itu, ada saatnya. Tapi ya nggak ada masalah kok. Karena Pak Prabowo adalah, jangankan di istana, di hutan pun dia sendiri aja dia berani kan. Mandiri gitu. Inilah suka begitu orang. Makanya kalau dulu, kalau kita masih SMA kan teman-teman jangan jalan sama laki-laki mulu, dikira pacaran sama laki-laki gitu. Akhirnya saya jalannya sama perempuan mulu. Dibilang saya Serba salah playboy. juga ya kan? Dibilang playboy dengan Iya. ganti-ganti. Untung saya nggak dibilang perempuan gara-gara jalan sama perempuan ya. Jadi mau serba salah ya. Tapi teman saya ada jalan sama perempuan jadi perempuan beneran, suaminya laki-laki. Tapi kalau saya jalan sama perempuan ya tetap senang perempuan aja kan. Nah, kemudian begini Pak Farhad, Ya. Pak Amin itu kan adalah tokoh politik ya, politisi senior, pernah mendirikan Partai Amanat Nasional, kemudian terlempar sendiri dari partai yang yang dia lahirkan, kemudian bikin partai lagi, Partai Umat, lebih jelas
berbasis agama, partai agama. Iya. Nah, kalau Pak Amin nggak memikirkan dampaknya kepada partainya, ya kan? Ini kan justru Partai Umat bunuh diri, Pak. Ketua atau pendirinya, ya kan, melakukan perbuatan-perbuatan yang justru yang tercela kayaknya Pak Amin ya, orang yang memfitnah, menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain padahal tidak ada faktanya. Itu kan perbuatan tercela sebenarnya. Pak Amin yang tercela sebenarnya. Gimana menurut Pak Farhad? Dia itu mencela aja. Mencela-cela. Mencela. Kalau saya katakan dia tercela ya mungkin persepsinya dia kan dia merasa menuduh itu kan hanya kuping tipis, mulut lemes gitu. Tapi ya biasa memang orang begitu, kalau orang di dalam hati itu ada setan. Kan harusnya kan dia baikin orang, nutupin aib orang. Ini kan buka-buka aib orang gitu. Padahal bukan seperti itu aibnya orang gitu. Itu ada aib yang diciptakan gitu. Makanya saya ambil kesimpulan gara-gara kedewasaan dan kematangan berpolitik, berjabatan, Pak Prabowo dan Pak Teddy tidak melaporkan. Padahal gampang. Jadi nanti lama-lama kena sanksi sosial. Kok Pak Amin Rais kan begitu, kalau ngambek partainya walaupun dia membangun persatuan partai PAN, pindah bikin partai baru sebegitu. Akhirnya kan makin kecil kan, mengecilkan diri sendiri. Pokoknya gini aja kuncinya, kalau Pak Amin Rais mengecilkan orang lain, Pak Amin yang mengecil itu bukan Teddy atau Pak Prabowo, tapi Pak Amin yang makin kecil. Tapi kalau kita berdua membesarkan Pak Prabowo dan Pak Teddy, ya kita makin besar lah kata. Iya. Besar badannya kayaknya. Dan saya juga melihat di sini Seskap dan Teddy itu justru terlihat lebih dewasa, Pak, dalam bersikap, ya kan? Artinya bukan saja mungkin karena dilarang oleh presiden, tetapi memang tidak ada ekspresi emosi marah. Tidak mengganggu tatanan pekerjaan mereka. Biasa-biasa aja gitu loh. Kan mengganggu. Artinya kan di situ ada kematangan dari Pak. Seandainya misalnya hari ini istana kebakaran, kemudian Pak Teddy tidak pakai baju telanjang, keluar juga, dipoto. Dia lari dari mana? Dari istana nggak pakai baju, nggak ada pengaruhnya juga. Pak Presiden lari, bajunya hilang, cuman pakai handuk, nggak akan mempengaruhi karena memang kenyataan manusiawi memang begitu, karena ada kebakaran. Nah, kenyataannya karena memang Pak Prabowo dan Pak Teddy memang bekerja sama. Sebagai ajudan selalu bersama, tidak ada orang lain lagi, karena menyangkut bisikan segala macam informasi harus lewat beliau. Orang yang pertama kali tahu siapa nama menteri apa yang akan jadi menteri itu ya Pak Teddy pastinya. Ya itu sekarang, tapi mungkin aja seperti Pak Teddy, mungkin Pak Teddy juga nggak tahu, mungkin ada orang lain lagi kan. Kan namanya standar keamanan pas Pampres ini kan bisa jadi orang anggap yang tahu sama Pak Teddy, padahal mungkin di belakangnya lagi, mungkin Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri, mungkin yang lain itu kan hanya tameng aja menurut saya. Tapi yang juga, ini menarik Pak, yang juga menjadi sorotan adalah Pak Teddy itu kan bukan lagi ajudannya Pak Ya, Presiden. dia sekretaris kabinet Seskap, yang tapi membawai semua sehari-hari dalam mendampingi Pak Presiden melakukan kunjungan kerja, ya kan? Tetap seolah-olah Pak Teddy itu tetap ajudan, itu gimana Pak? Ya karena dia tahu dirinya memang seperti itu. Dia Pak Presidennya yang maunya bahwa itu harus Teddy di sampingnya gitu ya? Bukan, memang Pak Teddy walaupun nggak mau presiden dia harus ada di situ, tapi dia naluri ke anak yang mencintai atau melayanin seorang ayah, seorang presiden, memang dia laksanakan itu gitu. Cuma misalnya gini, tiba-tiba tahu yang lain nggak ngerti, ya terpaksa dia yang turun tangan gitu. Iya. Dan masa gara-gara ya, saya kan sekarang Seskap, itu bukan tugas saya. Tugas saya. Apa dengan Nggak presiden bisa, nanti itu naluri. Teddy mana Teddy ya kan? Ya, biasanya kan begitu. naluri bodyguard dan naluri pengamanannya itu di situ. Dan ibaratnya, kalaupun Pak Teddy nggak begitu, Pak Presiden melihat Pak Teddy dia merasa aman dan nyaman, ada orang dia gitu. Kalau nggak ada orang dia, tiba-tiba security dari perusahaan mana tiba di situ pasti Presiden kaget ya, mana Siapa nih ini ya bingung kan? saya. Kasih minum tiba-tiba jangan minum betul kan? Iya. Kalau Pak Teddy mungkin dia minum dulu nih. Iya. Pak Presiden minum. Iya. Wah, kok sekelas berdua gitu kan nggak bisa. Padahal itu kan standar pengamanan ya kan? Tiba-tiba kepepet kan, Pak Presiden butuh minum, tiba-tiba kan diminum Pak Teddy, tunggu dulu 1 menit, keluar silakan, itu biasa. Ya memang butuh edukasi juga Pak, para Iya. netizen. Nah ini memang Seandainya misalnya Pak Prabowo pingsan, butuh bantuan napas buatan,
Di antara semua yang punya hak untuk memberi penjelasan buatan itu yang mayoritas call Teddy. Kalau di framing itu nanti tambah bahaya itu kan itu kan untuk isunya. keselamatan. Nggak mungkin panggil Mas Budi, panggil Farhad Abbas, nggak mungkin kan pasti mereka gitu. Betul. Nggak sembarang orang gitu kan. Atau panggil dokter dulu ya kan gitu. Karena tidak ada kan namanya juga darurat kan gitu. Itu contoh ya. Harus baru begini baru bisa orang mengerti gitu. Jangan sedikit dekat, sedikit salaman atau cium tangan atau bikin ulang tahun kayak Pak Presiden kamar hotel di luar negeri yang mahal, bukan hotel buat Pak Teddy, buat Pak Presiden. Di situ kan ada kamar ajudan, jadi kamar banyak menteri. sekali ya framing. Iya, dibuat seolah yang merayakan ulang tahun, tidak ada itu kan, betul nggak? Padahal itu kan di tempat Presiden menginap di Paris kan kalau nggak salah waktu itu. Kemudian pas ulang tahun, mungkin ini Pak Teddy ulang tahun ya. Masa Pak, kalau saya jadi presiden, jangan kita rayakan, jangan kita ucapin selamat, nanti bahaya digosip. Tidak, itu namanya satpam aja ulang tahun ucapin selamat, kan biasa gitu. Iya. Dulu aja saya waktu masih punya istri, keluarga istri pun gila, ini tiap bulan ada 3 orang, ada cucunya, ada ponakan. Jadi tiap bulan tuh ada 7 orang ulang tahun. Bikin acara, bikin makanan, bikin nasi kuning, banyak banget. Itu kalau kita punya keluarga besar. Tapi kalau kita nggak mau rayain bulan besar, hanya kita sendiri ya tinggalnya di hutan. Jadi Tarzan kan gitu. Tapi kalau namanya di istana ya pasti. Gitu. Nah kemudian kayak ada foto dengan Ara. Ya itu sebenarnya bukan, kalau saya lihat sih bukan Pak Teddy yang pergi meluk itu Menteri Perumahan. Menteri Perumahan aja yang pegang tangannya Pak Teddy. Dia bingung kalau dia narik kan takut tersinggung kan. Nah dia pura-pura begini. Sebenarnya kalau saya lihat sih Teddy ini udah gerah juga digituin gitu kan. Cuma gara-gara dia ingin berusaha sopan di rumah orang ya dia dibilang dia yang indikasi bahwa ini loh indikasi Teddy kan gitu. Enggak. Saya tahu persis. Saya juga berapa kali saya sebenarnya juga disentuh orang tangan itu saya nggak mau, apalagi dipegang begitu saya nggak suka. Makanya saya nggak boleh laki-laki sentuh badan saya, harus perempuan. Itu sebenarnya saya bercanda gitu. Nggak bagus juga terlalu mesra akrab dengan laki-laki ya, kira-kira seperti itu. ya. Tapi alhamdulillah Pak Farhad, di sini sebenarnya batu ujian juga ya buat Pak Seskap kita ini. Di sini saya juga akhirnya memberikan apresiasi ya ke Pak Teddy. Ternyata beliau mampu mengontrol bahwa ini sesuatu yang nggak perlu saya tanggapin. Ya kan? Padahal kan Pak Teddy kan masih muda, orang muda itu kan gampang marah Pak. Ya kan? Nah dia tidak Pak. Ya dia sangat terkendali. Ini termasuk bagian dari dia tidak mengotori kepemimpinan ke depan dia dengan cara-cara yang nanti dibilang, wah gimana mau jadi presiden, pernah memenjarain orang, pernah ini orang. Nah, tapi ujian orang difitnah itu kan memang ibaratnya gini, kalau bahasa Arab itu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, karena ini fitnah, berarti perbuatan dilakukan oleh Amin Rais ini lebih kejam daripada membunuh orang. Daripada membunuh orang ya. Kira-kira seperti itu kan. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang disayang Allah. Nah, jadi kalau memang Seskap Teddy sabar, ya ini kan berarti ujian, disayang Allah ya gitu. Kan? Karena sifat-sifat memanusiakan manusia itu ada gitu, tanpa memfitnah orang. Kalau misalnya dia balas, kamu udah tua, punya penyakit gula, burungnya nggak hidup, gitu kan? Kan kayak anak kecil main-main ngejek begitu kan? Tidak ada kematangan, gitu kan? Kira-kira rambut sudah ubanan, udah sepuh, kan? Udah bau tanah, ya kan? Tanah, gitu kan? Masih aja suka masih fitnah. Aja fitnah, gitu. Ya kan? Insaf Pak Amin ya. Tapi Teddy tidak mengatakan seperti itu. Artinya Pak Teddy ini memang melihatkan walaupun usianya masih muda, bijaksana, tapi bijaksana, wise dia, ya kan, gitu loh. Dan tidak melaporkan, kan juga ada yang suka melapor sekarang Pak. Kita berdua suka melapor. Nah, itu kan adalah komitmen Pak Farhad, saya sebagai kita die hardnya Pak Jokowi ya kan. Artinya apa? Sekarang ini kan kita serba salah Pak. Kita mencoba objektif, kita mengkritisi ya kan. Nanti kita dibilang sudah tidak bersama Pak Jokowi lagi. Padahal kan nggak ada hubungannya di sana ya kan. Kita sebenarnya mencoba melihat dari segala sudut ya kan. Nah jadi kembali ke persoalan Teddy, kalau menurut Pak Farhad, cara mengakhiri ini supaya tidak ada lagi kontroversi, dibahas,
kemudian ada juga yang ingin mendemo ya kan gitu loh. Itu sebenarnya bisa ditangkap langsung nggak sih Pak oleh polisi ya kan? Iya, ya mereka merasa bahwa ini harus ada klarifikasi. Ini kan sudah terlanjur untuk ke sampai ke depan, publik, Pak. untuk menyangkut kalau dulu KUHP lama itu untuk pencemaran terhadap pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas itu ada di pasal 315 KUHP. Nah, kalau sekarang ini harus dengan delik aduan. Harusnya korban yang melaporkan, baik maupun presiden. Nah, makanya dalam tulisan tesis saya tahun 2006 ya, 2007 itu saya nulis status hukum presiden sebagai terlapor atau pelapor gitu. Nah, memang tidak diistimewakan, dianggap seperti rakyat biasa. Tapi tetap aja gara-gara diperiksa di rumah dianggap biasa. Padahal siapa saksi bisa aja diperiksa di rumah kan memberi kesaksian. Iya, iya. Nah, cuman memang beberapa kali laporan-laporan polisi itu ya kayak Pak SBY dengan Egy Sujana juga tuh dengan Zainal Ma'arif kan dimaafkan. Nah, termasuk Pak Jokowi memaafkan gitu. Hanya sekarang laporan ini ya. Tapi khusus Pak Prabowo ini belum. Saya belum melihat Pak Prabowo membuat laporan untuk menangkap gara-gara diejek atau dihina atau difitnah. Iya, iya. Belum ya. Pak Prabowo justru menganggap yang menjadi gangguan bagi Pak Prabowo adalah ketika rakyat masih belum sejahtera. Itu masih konsentrasi Pak Prabowo. Iya, iya. Dulu kan pernah kan juga waktu itu kan, ya waktu masih ribut dengan Pak Jokowi dulu kan, waktu kasus Ratna Sarumpait itu kan. Oh iya, iya. Itu kan komen-komen yang Itu Pilpres 2014 itu Pak. ternyata Pak Prabowo korban dari Ratna Sarumpait. Iya. Tahu tuh kan? Agak dari situ juga. Dari situ dia belajar hati-hati Betul. gitu. Ternyata tidak sejahat itu sebenarnya lawan mereka. Akhirnya Pak Prabowo memuji dan bersahabat dan dekat sama Pak Jokowi gitu. Sekarang orang pada marah kenapa dekat gitu. Padahal Pak Prabowo belajar gitu. Iya, iya, iya. Nah, disinilah tambah matang gitu. Jadi salah satu yang menginspirasi Pak Seskap Teddy dan Pak Presiden ya adalah mereka belajar dari bagaimana Pak Jokowi menghadapi fitnahan-fitnahan yang hampir berjalan 15 tahun ini ya. Iya, iya. Sebenarnya juga Pak Jokowi ini kasus ijazah itu nggak perlu ditanggapi juga sebenarnya, didiamin aja. Semua sudah terlanjur itu tuh. Iya. Iya, iya. Ya. Nah sebenarnya gini Pak, kalau tentang itu saya termasuk juga ikut memberikan semacam dorongan dan dukungan kepada Pak Jokowi. Jadi ada triggernya pada saat itu Pak. Jadi rombongan Rizal Fadila, Kurnia pada saat itu datang ke rumah Pak Jokowi dan bawa massa Pak. Ya, dan itu sudah ada ancaman-ancaman yang mereka teriak-teriakan di luar. Ya kan, bakar rumahnya, kayak begitu lah Pak. Gantung Jokowi, ya kan. Nah, sejak itulah kemudian Pak Jokowi setelah mendengarkan masukan dari teman-teman relawan dan juga dari keluarga, termasuk juga dari pengamanan, ya Pak Jokowi ini sudah keterlaluan, ini sudah di luar batas, sudah masuk ke area komplek perumahan, itu kan sudah bahaya Pak. Karena itu kemudian Pak Jokowi melaporkan, tetapi yang dilaporkan bukan persoalan ijazah palsu gitu loh, tetapi yang mengancam keselamatan diri beliau, termasuk juga capture ya. Fitnahan Roy Suryo, pencemaran nama baik Roy Suryo sebelum isu ijazah ini keluar, yang mereka mengatakan ini adalah kajian akademik, ya kan? Iya. Sejak kapan? Pada saat sebelum mereka dilaporkan nggak ada tuh bahwa ini adalah hasil kajian akademik, iya. Kan gitu. Kalau saya lihat kalau Roy ini punya agenda gitu, politik agenda yang politik. pasti, ya kan gitu. Ujung-ujungnya juga persaingan untuk pilpres saja itu. Karena dia nggak segila itu sih, tapi untuk itu dia gila kan. Kali aja kalau dia pikir kalau dia berhasil dia akan jadi menteri lagi. Betul nggak? Itu namanya omong-omong Roy Suryo Pak. Nah tapi Amin Rais ada ke arah situ juga nggak Pak? Justru harusnya orang itu yang nyuruh dia itu sukses, tapi gara-gara juru Roy Suryo jadi jadi gagal kan? Gitu. Nah kalau Pak Far melihat apakah karakter assassination atau pembunuhan karakter yang dilakukan Amin Rais ke Pak Teddy ini adalah untuk supaya jangan nama Teddy berkibar Pak. Ini bagian dari Black Campaign. 2029. Saya nggak mau ambil ini strategi dia. Ini anggap aja strategi saya.
sebagai black campaign buat Pak Teddy sebagai iklan gratis. Gitu. Jadi yang diuntungkan siapa Pak kalau begini? Pak Teddy dong. Oh Pak Teddy ya. Kalau di Amerika kan kayak Obama kan sukses walaupun dia turunan Afro Amerika kan? ya Afrika, tapi dia sukses gara-gara black campaign itu. Anggarannya sangat besar biayanya. Makin banyak simpatik gitu. Iya. Itu tanpa orang menyadari gitu. Makanya kalau kita difitnah akan terangkat itu gara-gara itu sebenarnya. Yang bicara tidak benar itu yang jadi. Cuman memang ada yang diciptakan, dibuat sebenarnya. Mahal untuk buat begini, tapi kita nggak perlu membuat biaya atau skenario cerita seperti ini karena ada orang yang lahir dan hadir dengan cara-cara seperti ini, yaitu Pak Amin Rais. Kita aminkan saja. Kita aminkan saja. Pak, ada closing statement Pak? Mungkin nasihat kepada Amin Rais kah misalnya, karena beliau kan sudah sepuh Pak. Ya. Ya kan? Kalau Pak Amin Rais supaya bicara yang baik-baik saja. Karena sekarang ini orang bicara baik aja bisa dibilang buruk, apalagi bicara buruk lebih buruk lagi kan kira-kira. Jadi kalau Bapak membesarkan orang, Bapak tambah besar, Bapak mengecilkan Pak Teddy yang besar, Bapak yang kecil. Nah, kemudian buat Pak Prabowo, saya senang sikap Anda, nggak serem, nggak angker Indonesia. Justru hukum itu tegak gitu. Yang takut yang menghina Pak Prabowo. Buat Letnan Kolonel Teddy, Sekretaris Kabinet, terus kalau perlu rendahlah serendahnya sampai nggak ada lagi orang yang merendahkan hati dirimu Pak Teddy. Dan saya yakin bahwa kesetiaan Anda, sikap pola rakyat itu yang terbaik, bukan hanya buat Pak Prabowo, buat bangsa ini. Gitu. Pak Prabowo aman, tenang, nyaman, dan sukses, ya negara ini juga berhasil. Gitu. Jadi kalau orang tanya di belakang seorang presiden ada istri, bisa aja di belakang presiden ada Pak Teddy itu. Tapi bukan istri, tapi dia adalah bukan pembantu tapi membantu. Ya kan? Kira-kira gitu kan? Iya. Terus salah ngomong deh kan. Soalnya orang pintar kalau kita. Padahal kita ngomong orang yang diomongin orang pintar gitu. Tapi mudah-mudahan mengerti omongan kita. Jangan tersinggung. Justru kami yang tersinggung ketika Anda dihina. Dan jangan anggap kami kepo. Tapi kami sudah ke kepolisian. Karena yang boleh kepo itu cuma polisi saya. Makanya namanya kepolisian kan. Kalau parhat itu cuma perhatian aja. Perhatian buat yang boleh keponya polisi karena ya? kepolisian. Iya. Kalau mau ikut perhatian. Perhatian sama Pak Prabowo dan perhatian sama Teddy. Oke? Semangat terus. Pembela kaum lemah. Terima kasih. Ketua Umum LSM Fajar, Dr. Muhammad Farhad Abbas. Hajar ya. Hukum Jamin Rakyat. Hajar. Hukum Jamin Rakyat. Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia. Luar biasa. Dan satu saya tambahkan Pak ke Amin Rais sebagai nasihat, saya sebagai mungkin saya menasihati Pak Amin bukan karena saya lebih tua, tetapi ini untuk kebaikan Pak Amin. Pak, alangkah baiknya ya kan, orang hilaf itu biasa Pak, namanya kita manusia pasti hilaf, pasti apalagi salah. Sebaiknya Pak Amin introspeksi dan kemudian membuat lagi sebuah video YouTube yang isinya Pak Amin menyatakan bahwa saya hilaf, saya salah, dan kemudian minta maaf. Itu Partai Umat akan keangkat Pak. Artinya Pak Amin adalah orang yang gentleman. Ketika orang salah dan kemudian mengaku salah, meminta maaf, sampaikan itu, justru itu lebih baik. Algoritma Partai Umat yang Pak Amin dirikan akan jauh lebih baik. Ya mudah-mudahan Pak Amin mendengarkan nasihat saya, ya kan, dan untuk kebaikan Partai Umat supaya Partai Umat lolos masuk Parlemen 2029. Terima kasih atas perhatian Anda. Satu lagi, Bapak Amin lagi. Jadilah khalifah. Jadilah khalifah. Bukan hilafkah? Bukan hilafkah kan? Khalifah. Hilaf. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.